Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Aulia Syahani. Saya merupakan moderator dari kelompok 1. Materi yang akan dipaparkan oleh kelompok 1 yaitu bertemakan masyarakat madani dan kerukunan antar umat beragama. Anggota dari kelompok 1 diantaranya yang pertama Amar Arul Naufal dengan NIM 2050 4020 7111 046. Yang kedua Akbar Nur Setia dengan NIM 2050 4020 0111 080. Yang ketiga Alfitra Izzuddin Rasyad dengan NIM 2050 4020 7111 044. Yang keempat Alia Yanuar Rahma dengan NIM 2050 4020 7111 050. Yang kelima Anindita Syaharani dengan NIM 2050 4020 0111 187. Yang keenam Arnevia Wahyu Pratiwi dengan NIM 2050 4020 0111 079. Yang ketujuh Aula Larasati dengan NIM 2050 4020 0111 074. Yang kedelapan Azra Aulia Syahani dengan NIM 2050 4020 7111 043. Dan yang terakhir Cantika Kalista dengan NIM 2050 4020 7111 045. Topik yang dibahas ada 6, yaitu yang pertama, sejarah masyarakat madani, yang kedua, konsep masyarakat madani, yang ketiga, bentuk masyarakat madani, yang keempat, karakteristik masyarakat madani, yang kelima, peran masyarakat madani, yang keenam, membangun masyarakat madani lokal. Materi pertama akan disampaikan oleh Alfitra Izzuddin Rasyad dan Azra Aulia Syahani. Materi 1. Sejarah Masyarakat Madani. Raharjo pada tahun 1997 menyatakan bahwa istilah civil society sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan istilah civil society ialah Cicero sebagai orator Yunani kuno. Civil society menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep civility atau kewargaan dan urbani atau budaya kota, maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamazun atau masyarakat yang berperadaban yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dan konsep al-Madinah al-Fadilah atau Madinah sebagai negara utama yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan. Pendapat Hamidullah dalam First Written Constitution in the World di Lahore tahun 1958, Piagam Madinah ini ialah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini secara mencengangkan telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak sipil atau civil right yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Jauh sebelum Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Revolusi Prancis, dan Deklarasi Universal PBB tentang HAM dikumandangkan. Sementara itu, konsep masyarakat madani atau dalam khazanah barat dikenal sebagai civil society muncul pada masa pencerahan atau Renaissance di Eropa melalui pemikiran John Locke pada abad ke-18 dan Immanuel Kant pada abad ke-19. Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah panjang masyarakat barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang state atau negara. Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara atau the state, yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi kelompok lain. Di Indonesia sendiri,
perjuangan masyarakat Madani dimulai pada awal pergerakan kebangsaan dipelopori oleh Syarikat Islam pada tahun 1912 dan dilanjutkan oleh Sultan Syahrir pada awal kemerdekaan. Jiwa demokrasi Sultan Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif baik dari rezim Orde Lama maupun rezim Orde Baru. Tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat Madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendungkan lagi. Filsuf Yunani Aristoteles yang memandang civil society sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana civil society. Pada masa Aristoteles, civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Fase kedua, pada tahun 1767, Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Ferguson menekankan visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh dampak revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok. Fase ketiga, pada tahun 1792, Thomas Paine mulai memaknai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Bahkan, dia dianggap sebagai antitesa negara. Menurut pandangan ini, negara tidak lain hanyalah keniscayaan buruk belaka. Konsep negara yang absah, menurut mazhab ini, adalah perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama. Semakin sempurna sesuatu masyarakat sipil, semakin besar pula peluangnya untuk mengatur kehidupan warganya sendiri. Fase keempat, wacana civil society selanjutnya dikembangkan oleh Hegel 1770–1837 Masehi, Karl Marx 1818–1883 Masehi, dan Antonio Gramsci 1891–1937 Masehi. Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan. Fase kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville 1805–1859 Masehi. Pemikiran Tocqueville tentang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Menurut Tocqueville, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat. Materi kedua akan disampaikan oleh Arnevia Wahyu Pratiwi. Konsep masyarakat madani. Dalam bahasa Arab, konsep masyarakat madani disebut juga dengan istilah mujtama al-madani, dan dalam bahasa Inggris disebut civil society atau masyarakat yang berperadaban. Menurut Suroto tahun 2015, corak kehidupan masyarakat yang terorganisir mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, merupakan pengertian dari masyarakat madani. Masyarakat madani adalah konsep yang merujuk pada masyarakat yang pernah berkembang di Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu mengacu pada nilai-nilai kebijakan umum atau disebut al-khair. Munculnya istilah ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan untuk kembali membentuk suatu struktur atau tatanan masyarakat yang disesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat Madinah yang telah dibangun oleh Nabi.
masyarakat madani dalam Al-Quran. Yang pertama, pada Quran Surah Saba ayat 15, yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu buah-buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Yang kedua, pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Materi ketiga akan disampaikan oleh Alia Yanuar Rahma. Bentuk masyarakat madani. Ada dua corak masyarakat dalam Al-Quran yang dapat kita lihat dan pahami sebagai dasar pembentukan masyarakat madani, yaitu yang pertama masyarakat Saba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Quran Surat Saba ayat 15, yang artinya, sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Bentuk yang kedua dari masyarakat madani yaitu masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat Perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Dalam masyarakat Madinah, ada beberapa pilar yang melandasi proses pembentukan masyarakat Madinah. Yang pertama, mempersaudarakan pengungsi dari Mekah dengan penduduk asli Madinah. Yang kedua, menganut tata kehidupan individu maupun dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mengukuhkan kedudukan Nabi Muhammad SAW bukan saja sebagai seorang Rasul, tetapi sebagai pemimpin masyarakat yang dalam menjalankan kebijakan selalu bermusyawarah dengan para sahabat, serta menampung aspirasi masyarakatnya. Yang keempat, menjalin perjanjian perdamaian dengan semua kekuatan sosial yang ada dalam sebuah konstitusi tertulis yang dikenal dengan Piagam Madinah. Yang kelima, menegakkan hukum yang telah disepakati bersama atau disebut dengan supremasi hukum. Yang keenam, memberikan keteladanan yang sangat tinggi dalam tatanan kehidupan sosial, baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai pemimpin agama dan pemimpin masyarakat. Materi keempat akan disampaikan oleh Anindita Syaharani. Karakteristik masyarakat madani. Jika merujuk pada tatanan masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Mekah ke Yatsrib dan menggantikan nama kota tersebut menjadi Madinah, di sana ditemui sebuah masyarakat dengan tatanan etik dan moral sesuai ajaran Islam. Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis yang disepakati untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat, mencirikan karakter dari masyarakat tersebut. Antara lain adalah masyarakat yang bertuhan, yaitu sebuah masyarakat yang mengakui adanya Tuhan dan mengakui hukum Tuhan sebagai landasan pengaturan kehidupan mereka. Yang kedua, masyarakat yang pluralistik, yang terdiri dari berbagai suku dan agama, namun dapat hidup berdampingan secara aman, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan baik tanpa adanya diskriminatif, sehingga terlihat adanya pengakuan persamaan hak. Yang keempat, adanya pengakuan dan perlindungan negara dalam menjamin kebebasan dalam menjalankan ibadah bagi pemeluknya sesuai keyakinan mereka.
Yang kelima, berperadaban tinggi, yaitu unggul dalam penguasaan iptek, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai khalifatullah fil ard. Yang keenam, berakhlak mulia. Dengan kata lain, anggun dalam moral. Indahnya sebuah masyarakat terlihat dari tatanan akhlak yang ditampilkan sebagai manifestasi dari keyakinan dan pelaksanaan syariah mereka. Materi kelima akan disampaikan oleh Akbar Nur Setia. Peranan umat Islam dalam membangun masyarakat madani. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Oleh karena itu, umat Islam harus bisa memainkan peranannya dalam membangun masyarakat madani. Di antaranya, yakni yang pertama yaitu menciptakan keadilan sosial, atau dengan tidak mengambil hak orang lain. Yang kedua, merangsang tumbuhnya para intelektual. Yang ketiga, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis. Yang keempat, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan. Yang kelima, sebagai advokasi bagi masyarakat yang teraniaya. Yang keenam, sebagai kontrol terhadap negara. Yang ketujuh, menjadi kelompok kepentingan atau kelompok penekan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, menerima semangat Bhinneka Tunggal Ika. Materi keenam akan disampaikan oleh Ammar Arwal Naufal, Cantika Kalista, dan Aula Larasati. Membangun masyarakat madani berbasis kearifan lokal. Signifikansi kearifan lokal dalam pembangunan masyarakat madani. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Upaya-upaya membangun masyarakat madani berbasis kearifan lokal. Yang pertama, terpeliharanya eksistensi agama atau ajaran-ajaran yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, terpelihara dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan keselamatan. Yang ketiga, tegaknya kebebasan berpikir yang jernih dan sehat. Yang keempat, terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang dan tentram dengan penuh toleransi dan tegang rasa. Yang kelima, terbangunnya kondisi daerah yang demokratis, santun, beradab, serta bermoral tinggi. Yang keenam, terbangunnya profesionalisme aparatur yang tinggi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan daerah. Kearifan lokal terdapat dalam kebudayaan lokal yang dijiwai oleh masyarakatnya. Namun, sejalan dengan perubahan sosial, kultural yang demikian cepat, kebudayaan lokal yang menyimpan kearifan lokal sebagaimana sinyalemen para ahli sebagian telah tergerus oleh kebudayaan global. Oleh karena itu, perlu ada revitalisasi budaya lokal atau kearifan lokal yang relevan untuk membangun masyarakat madani. Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk merevitalisasi budaya lokal untuk membangun masyarakat madani berbasis kearifan lokal. Yang pertama, inventarisasi dan pengkajian kearifan lokal, yaitu kita dapat mengajak masyarakat untuk mengadakan kajian-kajian berbasis lokal. Kemudian pengetahuan budaya lokal sebagai muatan lokal. Yang ketiga, forum komunikasi pemikiran budaya, itu dapat berupa koran, majalah, atau acara-acara yang lain, acara TV mungkin acara radio yang lain. Yang keempat, festival budaya lokal. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa kearifan lokal yang terdapat dalam budaya lokal mengandung nilai-nilai yang relevan dan berguna bagi pembangunan masyarakat madani. Pembangunan masyarakat madani berbasis kearifan lokal dapat dilakukan dengan merevitalisasi budaya lokal.
untuk mewujudkan masyarakat madani berbasis kearifan lokal memerlukan adanya pengertian, pemahaman, kesadaran, kerjasama, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Baik, nama saya Aura Larasati dengan nomor induk mahasiswa 2050402001111074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kerukunan antarumat beragama. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan bentuk kerukunan antarumat beragama? Bentuk kerukunan antarumat beragama adalah suatu wujud sosial di mana keadaan di sekitar itu damai antar umat beragama. Nah, apa sih tujuan dari terciptanya bentuk kerukunan antarumat beragama ini? Tujuannya itu adalah yang pertama itu mengikat tali silaturahmi antar umat beragama. Selain itu, dalam konteks kenegaraan, terciptanya atau terbentuknya kerukunan antar umat beragama ini ditunjukkan untuk supaya tidak terjadi adanya selisih antar agama, menghindari konflik antar umat beragama. Nah, bagaimana sih cara kita untuk membentuk kerukunan antar umat beragama? Jadi, kerukunan antar umat beragama ini bisa terbentuk dengan adanya rasa saling menghargai dan menghormati. Selain itu, setiap individu yang berbeda agama harus menanamkan rasa menerima adanya perbedaan antar umat beragama. Ketika itu sudah terjadi, maka terciptalah kerukunan antar umat beragama. Nah, di Indonesia sebagai negara yang kaya akan bahasa, suku, adat, dan masih banyak lagi, itu pemerintah Indonesia itu mencetuskan beberapa landasan supaya terbentuk suatu kerukunan antar umat beragama. Yang pertama adalah semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika sendiri mengandung makna bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, apapun agama kita, bagaimanapun perbedaannya, kita tetap satu Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai umat beragama yang berada di negara Indonesia perlu untuk bersatu, sehingga terciptanya suatu kerukunan antar umat beragama. Nah, yang kedua, landasan untuk terciptanya kerukunan antar umat beragama adalah sila pertama dari Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna-makna yang sudah sepatutnya diterapkan oleh warga negara Indonesia. Dalam kerukunan antar umat beragama ini, di dalam Pancasila terdapat dalam sila 1, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung arti bahwa setiap warga negara wajib untuk meyakini agama dan Tuhannya sesuai kepercayaannya masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia, kita sudah sepatutnya meyakini dengan sepenuh hati bahwa apa yang kita pilih adalah sesuai keinginan kita. Nah, yang ketiga ada pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29 ayat 1 dan 2 ini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia itu bebas dan berhak untuk memilih agama sesuai kepercayaannya masing-masing. Selain itu, pasal 29 ini menjelaskan bahwa setiap warga negara yang sudah menganut agamanya itu wajib untuk melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, yang keempat atau terakhir ini ada Tri Keumatan Umat Beragama. Nah, Tri Keumatan Umat Beragama ini namanya ada 3, berarti itu ada berarti ada 3. Nah, apa aja sih Tri Kerukunan Antar Umat Beragama itu? Yang pertama ada kerukunan intern, lalu kerukunan antar umat, dan kerukunan antar umat dengan pemerintah. Nah, yang kerukunan intern itu seperti apa sih? Jadi, kerukunan antar intern, itu berarti dalam. Nah, kerukunan intern itu berarti kerukunan yang terjadi antara individu dalam satu agama yang sama. Misalkan dalam Islam, kaum muslim itu sudah mengenal 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Nah,
setiap umat muslim sebagai warga negara Indonesia itu bebas untuk memilih mazhab mana yang dianut. Nah, kerukunan intern ini adalah kerukunan yang terjadi antara individu-individu yang meyakini mazhab yang berbeda. Jadi itu terjadi di intern, di dalam satu agama. Nah, yang kedua ada kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama ini berarti kerukunan yang terjadi antara individu yang berbeda agama. Misalnya, Muslim dan Kristiani. Itu kan berbeda agama. Yang satu agamanya Islam, yang satu agamanya Kristen, entah itu Katolik ataupun Protestan. Misalkan, saya dan teman saya Muslim, teman saya Kristiani, sedang melaksanakan tugas kelompok. Nah, saat itu hari Minggu teman saya izin karena ada acara pergi ke gereja untuk ibadah. Nah, itu saya harus menghargai dan menghormati bahwa memang itu adalah kewajibannya untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya. Selain itu, saya juga harus menerima adanya perbedaan antara agama yang saya anut dan agama yang teman saya anuti. Sehingga apabila itu terjadi, terciptalah kerukunan antar umat beragama. Nah, yang ketiga ada kerukunan antar umat dengan pemerintah. Kerukunan antar umat dengan pemerintah ini terjadi ketika setiap umat dari setiap agama itu membantu pemerintah dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama supaya terciptanya stabilitas nasional. Artinya supaya menghindari konflik antar umat beragama. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.